Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan renungan malam Roma GKJ Semarang Timur, Senin 25 April tahun 2022. Malam hari ini mengambil tema tangguh di tengah tekanan, diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, dan semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Dan malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 1 ayat yang ke-17 dan 18. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tangguh di tengah tekanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya mengamati rumput liar yang ada di depan rumah. Rumput itu tumbuh di sela-sela paving. Saya melihat kenapa ada tumbuhan kecil rumput liar di sela-sela paving yang nampaknya tidak ada tanah. Ternyata di sela-sela paving itu ada sedikit tanah dan sedikit pasir. Meskipun ada dalam tekanan, dalam himpitan dari paving itu, rumput liar itu tetap tumbuh, meskipun paving itu diletakkan cukup rapat. Ternyata di tengah himpitan itu, rumput tetap tumbuh. Di tengah himpitan itu, ternyata ada kehidupan. Berbicara masalah tekanan, himpitan dalam hidup ini, kita merasa bahwa topik yang kita renungkan pada malam hari ini tidak asing lagi, dan mungkin sering kita dengar. Karena memang realitanya ada banyak peristiwa yang membuat manusia mengalami tekanan dan himpitan. Entah masalah relasi antar anggota keluarga,
lingkungan sosial, sakit penyakit, ekonomi, bencana alam, dan lain sebagainya. Jemaat Tuhan di Asia Kecil yang menjadi alamat kitab Wahyu ini berada dalam penganiayaan dan penindasan. Mereka mengalami penindasan dan penganiayaan karena mereka menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, menjadi pengikut Yesus, mereka kemudian menderita karena dianggap sebagai pemberontak. Siksaan demi siksaan mereka alami dan nyawa mereka menjadi terancam. Ada banyak yang menjadi korban keganasan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Iman mereka benar-benar diuji. Apakah dalam tekanan itu, dalam penindasan itu, mereka tetap setia atau menyerah dengan keadaan? Nah, untuk itulah Yohanes mengirimkan surat yang menghibur dan menguatkan mereka melalui pengalaman spiritual Yohanes di Pulau Patmos. Pulau Patmos adalah tempat di mana Yohanes dibuang menjadi tawanan. Yohanes di dalam suratnya, kita bisa membaca bagaimana Yohanes menguraikan bagaimana melalui pengalaman-pengalaman imannya memberikan pengharapan buat mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup di dalam Yesus yang sudah mengalahkan maut. Dan Allah itu hidup untuk selamanya. Kita bisa melihat bagaimana gambaran kebesaran kuasa dan kemurahan dinampakkan dalam bentuk metafora di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Kedahsyatan kuasa Tuhan, kebesaran kuasa Tuhan dinyatakan. Surat Yohanes ini memberikan kekuatan bahwa di dalam situasi yang sulit dan menghimpit mereka, meskipun mereka dalam kondisi terancam, mereka tetap setia, mereka tetap tangguh. Karena apa? Karena Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan, dan Allah yang menang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa pandemi 2 tahun ini, mungkin kita melihat, mengamati, dan merasakan ada banyak orang yang terdampak dari peristiwa ini, mulai dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang berat. Mungkin di antara kita ada yang terpapar COVID-19 dan merasakan betapa menderitanya, betapa tidak nyamannya sakit ini. Mungkin efek dari pandemi ini ada yang mengalami kedukaan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan dampaknya itu sampai hari ini. Kedukaan-kedukaan itu masih tetap dirasakan oleh anggota keluarganya. Mungkin juga ada yang kehilangan mata pencaharian, sehingga sampai hari ini masih berjuang untuk bagaimana mendapatkan mata pencaharian dan penghasilan yang layak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang
kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Tetapi itu sungguh menekan dan membuat kehidupan kita menjadi semakin berat. Mungkin juga ada yang merasakan relasi yang tidak sehat dengan sesamanya, dengan orang-orang yang terdekat. Karena relasi yang tidak sehat ini kemudian menimbulkan berbagai masalah dan kesulitan. Ada hal lain yang mungkin dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita ataupun kita. Jikalau kita memiliki penyakit yang berkepanjangan, yang sampai hari ini belum juga sembuh, dan itu membuat sungguh tidak nyaman. Atau ada di antara kita yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga sampai hari ini itu berdampak dalam kehidupan kita. Rentetan peristiwa demi peristiwa yang saya sebutkan tadi, mari kita jejerkan dengan nats kita. Nats kita pada malam hari ini selaras dengan berita Paskah, yaitu Yesus yang menang. Yesus yang menang. Yesus sudah hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita puji adalah Allah yang menang atas maut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan dan pengharapan, kekuatan, itulah yang Allah berikan buat kita. Asal kita taat, maka berbagai macam tekanan, berbagai macam kesulitan tetap akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Meskipun kita mengalami berbagai macam tekanan dan masalah, jikalau Allah yang hidup itu ada dalam hidup kita, Allah yang sudah menang itu ada dalam diri kita, kehidupan itu ada dan kita alami. Memang itu tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akan tetapi jikalau kita meyakini bahwa Allah yang hidup dan Allah yang sudah menang atas maut itu tinggal diam dalam hati kita, dalam hidup kita, dan dalam keluarga kita, maka yakinlah pengharapan itu ada, jalan keluar itu ada, kekuatan itu ada, dan ketangguhan itu pasti kita miliki. Kiranya Tuhan menyertai kita, kiranya firman Tuhan itu menolong kita dan menguatkan kita, bahwa ada jalan keluar, ada pengharapan, karena kita memiliki Allah yang hidup. Kita hidup berkemenangan bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar dari nats kami pada malam hari ini, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah menang. Maka tolonglah itu semua boleh menjadi pegangan dan keyakinan buat kami, bahwa kemenangan itu juga adalah milik kami. Kami akan memiliki kemenangan. Kami akan memiliki pengharapan jikalau kami terus berpegang kepada Tuhan. Himpitan dan tekanan apapun akan mampu kami atasi, karena Allah yang hidup ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Malam hari ini kami akan istirahat. Tuhan menyertai agar kami tidur dengan nyenyak. Esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.